Baik, kita urutkan. Apa urutannya? Yang dari paling besar sebenarnya nukleus ya. Kromosom itu aja nggak apa-apa langsung. Kromosom, kromatin, selenoid, nukleosum, DNA. Kemudian baru gen. Urutannya seperti itu. Oke. Dalam satu pita DNA yang sangat panjang ini, berapa jumlah gen? Oh, puluhan ribu jumlahnya ya. Jumlahnya puluhan ribu. Ini sudah dipetakan oleh para ilmuwan kurang lebih membutuhkan waktu 15 tahun ya, dan butuh kerjasama kurang lebih 5 negara dalam waktu 15 tahun ya. Selesai kalau tidak salah ya sekitar tahun 2000 berapa, saya lupa itu dipublikasikan itu ya. Jadi baru saja selesai dipetakan gen manusia itu. Jadi di kromosom itu dipetakan tempat keberadaan gen-gen ya. Dan satu kromosom jumlah gennya itu sekian puluh ribu, cukup banyak sekali. Apa itu gen? Apa itu gen? Yaitu bagian segmen kromosom yang mengendalikan sifat. Itu saja nggak apa-apa, bahasa yang sudah dipahami. Nah, gen pasti DNA, DNA belum tentu gen. Apakah ada bagian kromosom yang nggak mengendalikan sifat? Ada. Contoh telomer, ini kan bukan gen. Intron sama ekson. Apa intron? Bagian gen yang tidak mengkode, bahasanya apa yang sudah dipahami ya, sudah gini, yang tidak mensintesis protein gitu saja nggak apa-apa. Kalau ekson mensintesis protein. Contoh gen berupa ekson. Contohnya adalah gen yang menghasilkan protein albumin. Contoh seperti itu. Contoh intron, kalau jadi ekson itu menghasilkan protein. Intron itu contohnya adalah gen yang menghasilkan RNA, yaitu intron. Ya, jadi belum nyambung ke sana, nggak apa-apa. Ini pengenalan sedikit aja. Oke, ini sebuah contoh. Kalau ada sebuah kode seperti ini, suatu saat Anda. Contoh ada satu gen, logosnya terletak di 7P213. Apa artinya? Misal gen enzim amilase, gen yang mengendalikan pembentukan enzim amilase terletak pada region 7P213. Apa artinya? 7 itu berarti terletak pada kromosom nomor 7. Nah ini. Kromosom kita kan ada 46 kromosom. Ini berpasangan dua-dua. Maka kromosom ini yang gen enzim amilase tadi terletak pada kromosom yang ke-7. Urutan ke-7. Entah ini baik ini maupun ini kan dua ini kromosomnya berpasangan. Kemudian pada lengan pendek, petit, P. Kemudian terdapat region 2 band 1. Bacanya 21, bukan 21 ya. Pada region 2 band 1 dan sub band 3. Nah, di sini. Tadi enzim pengendali interferon ya. Ini contoh enzim pensintesis interferon. Masih ingat interferon waktu kita kelas 11 ya, kita berbicara imunologi. Interferon adalah zat digunakan untuk menghadapi virus. Nah, saat COVID seperti ini, interferon sangat dibutuhkan sekali. Bagi Anda, nah ini nggak apa-apa, langsung ke virus, sedikit sih virus ya. Sekarang Anda ada orang yang terkena virus. Yang terkena virus COVID ya. Ada orang yang terkena COVID kemudian dia memang menderita. Ada orang terkena sekarang, besok sembuh. Itu juga ada. Yang terkena kemudian bisa sembuh, berarti apa? Interferonnya salah satunya adalah cukup tinggi sekali produksi. Kalau terkena COVID kemudian dia menderita, berarti salah satunya indikasinya adalah interferon yang dibentuk oleh tubuhnya cukup sedikit. Kenapa sedikit? Ya bisa beberapa faktor. Dia mungkin barusan stres, kecapean. Maka kita butuh
di musim COVID ini butuh menjaga vitalitas tubuh kita, olahraga dan sebagainya. Ini penting sekali untuk memacu terbentuknya interferon ini untuk menghadapi virus apapun termasuk COVID ya. Oke, nggak apa-apa, sedikit-sedikit saya singgung sedikit. Oke, sekarang klasifikasi kromosom berdasarkan posisi sentromere. Tadi sudah sentromere itu kepala kromosom. Ada kromosom yang sentromernya itu berada di ujung, sehingga berbentuk seperti huruf V seperti ini. Namanya adalah ini bentuk telosentrik. Ada yang sentromernya dekat dengan ujung, ke bawah dikit, namanya akosentrik. Kemudian ke bawah lagi ada yang dekat dengan hampir di bagian tengah, submetasentrik. Nah, ini sentromer letak benar-benar di tengah-tengah, namanya metasentrik. Nah, silakan di buku Anda banyak sekali, silakan dibaca di buku paket, terlalu banyak informasi ini. Oke. Perbedaan substansi genetik antara prokaryotik sama eukaryotik. Oke. Pertama, kromosom terletak di nukleus di sitoplasma untuk prokaryotik. Ya. Kalau eukaryotik, kromosom terletak di nukleus. Tadi sudah. Kromosom berbentuk sirkuler. Eukaryotik linear. Prokaryotik DNA kromosom berbentuk sirkuler juga. Eukaryotik DNA berbentuk linear. Kromosom tidak mengandung histon. Nah, ini kromosom mengandung histon pada eukaryotik. Pada prokaryotik, dalam satu sel hanya memiliki satu kromosom. Dalam eukaryotik, dalam satu sel memiliki banyak kromosom. Misal, tubuh kita dalam satu sel 46 kromosom. Bakteri, satu sel cuma satu kromosom. Kemudian, kromosom bersifat haploid. Kalau pada bakteri itu kromosom ya cuma satu. Apa mengenai haploid? Tidak berpasangan, berdiri sendiri. Tapi kalau kromosom kita tadi, Anda lihat, nah ini kan berpasangan dua-dua. Berpasangan namanya diploid. Ya, diploid. Nah, itu menggambarkan ini. Dalam satu kromosom memiliki banyak kromosom. Dalam satu sel memiliki banyak kromosom. Kemudian kromosom bersifat haploid tadi sudah. Kromosom bersifat diploid. Kromosom berpasangan. Kromosom berpasangan. Setiap pasang terdiri dari 2 unit kromosom. Ada juga yang haploid. Contoh adalah pada sel sperma sama sel ovum. Pada wanita, sel sperma pada laki-laki itu satu sel sperma itu haploid berdiri sendiri, tapi jumlahnya ada 23. Tapi masing-masing berdiri sendiri. Berbeda dengan ini, saya ulang di sini. Ini jumlah 46, berpasangan 22. Namanya diploid ini. Dalam satu pasang terdapat 2 unit kromosom, namanya itu 2N, diploid. Kalau pada sel sperma, ini jumlahnya cuma 23 dan berdiri sendiri, nggak ada pasangannya. Ini pada sel tubuh kita 46 ya. Oke. Kalau satu pasang ada 3 kromosom, itu namanya 3N, triploid. Nah, ini kelainan kalau pada tubuh manusia. Oke, di sini nanti memiliki plasmid. Pada prokaryotik, eukaryotik nggak memiliki plasmid. Kemudian DNA lebih mudah termutasi. Kalau pada eukaryotik DNA ya. Aduh, sorry, ini ada yang salah. Oke, saya ulang. DNA lebih mudah termutasi kepada prokaryotik. Kalau eukaryotik, DNA lebih sulit termutasi. Kenapa DNA lebih mudah termutasi pada prokaryotik? Karena tidak memiliki intron. Nah, salah satu fungsi intron dalam DNA adalah untuk melindungi DNA dari mutasi. Nah, maka prokaryotik itu nggak punya intron, dia mudah termutasi. Nah, perlu dipahami juga bahwa karena DNA mudah termutasi, maka masalah yang prokaryotik mudah termutasi, bakteri contoh, maka kalau Anda minum obat antibiotik harus sesuai dengan anjuran dokter. Kalau Anda seenak saja tanpa anjuran dokter, bisa menjadikan bakteri termutasi DNA-nya, yang tadinya bisa Anda bunuh dengan antibiotik, misal antibiotik tertentu, antibiotik A, maka setelah Anda menggunakan tidak sesuai dengan anjuran dokter, maka bakteri tersebut bisa menjadi kebal dan tidak mati oleh antibiotik tersebut. Maka jangan sesekali menggunakan antibiotik tanpa rekomendasi dokter.
Nah, sekarang nukleoid adalah dari sitoplasma tempat terdapatnya kromosom berada. Ini pada prokaryotik.